Church, Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Tapi boleh dong sebelumnya kita kasih salam kanan kiri Anda, depan belakang katakan senang, beribadah bersama-sama. Kita memasuki Minggu Advent yang kedua. Bahkan hari ini spesial, kita akan bersama-sama menghadap di meja Tuhan untuk menikmati perjamuan Tuhan. Sebelumnya kita akan membaca ayat fotum kita yang terambil dari Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Saya akan membaca ayat yang kelima. Kita bersama-sama membaca pada ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bersama-sama, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selamanya. Bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Amen. Mari bersama-sama kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Haleluya.
everything to me. Jesus, you're everything to me. You are fairer than the fairest of 10,000, lovelier than all I ever seen. You are brighter than the brightest star in heaven. Jesus, you're everything to me. Jesus, you're everything to me. One. Beautiful Savior, Lord of all nations, Son of God and Son of Man. Glory and honor, grace adoration, now and forever, now and forevermore, now and forever, now and forevermore, now and forevermore. Be thou. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Ada sukacita di tempat ini. Amin. Mari jemaat Tuhan kita naikkan pujian yang bersama-sama. Yuk. Kesukaan bagiku dan sambut rajamu di hatiku, terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama You will sing, sing, sing. Joy to the world. We will sing, sing, sing. Pemerintahnya kekal. Tuhan memerintah dunia dengan anugerahnya, nyata kuasa yang mulia, besarlah kasihnya, kasihnya besar, amin. Besarlah, besarlah kasihnya. We will sing, sing, sing. Joy to the world. We will sing, sing, sing.
kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Selamat datang di Gereja Gibeon. Sebelum kita memuji meninggikan nama Yesus, mari hari ini kita akan melakukan perenungan katekismus. Kita sudah memasuki minggu yang ke-49. Saya akan membacakan pertanyaannya, nanti saudara akan membacakan jawabannya. Dan ayat firman Tuhan kita akan baca bersama-sama. Pertanyaannya adalah, apa makna kebangkitan Kristus bagi kita, saudara? Kristus memang dosa dan maut dengan bangkit secara fisik. Sehingga semua orang yang percaya kepadanya juga akan dibangkitkan dalam kehidupan baru. Baik di dunia ini maupun dalam kehidupan kekal di dunia yang akan datang. Sebagaimana kelak kita akan dibangkitkan, dunia ini juga kelak akan diperbaharui. Tetapi orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus akan dibangkitkan untuk kematian kekal. Kita akan baca 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Silakan bisa duduk kembali. Saudara, kebangkitan Kristus itu adalah hal yang penting bagi kita. Kebangkitan Kristus adalah fondasi iman kita yang percaya kepadanya. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami dan juga sia-sialah kepercayaan kamu. Saudara, begitu penting kebangkitan Kristus ini bagi iman kita. Kenapa? Saudara, kita tahu pada waktu Kristus bangkit, Dia telah mengalahkan musuh terakhir manusia, yaitu kematian. Saat Kristus bangkit itu menunjukkan bahwa Dia menang atas kematian. Saat Kristus bangkit itu menunjukkan bahwa sengat maut sudah tidak berkuasa lagi atas dirinya. Dan pengharapan kita melalui kebangkitan Kristus, kita percaya, orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kebangkitan Kristus ini kita juga akan alami suatu saat nanti. Itulah pengharapan kita. Mungkin kita bertanya, apa implikasinya dalam hidup kita? Hari ini kita masih ada di dalam dunia. Hari ini kita masih bergumul di dalam dunia. Apa implikasinya? Saudara, kita perlu tahu, ada 3 masalah fundamental di dalam dunia ini, dalam diri manusia. Yang pertama, itu adalah kejahatan. Yang kedua adalah penderitaan. Dan yang ketiga adalah kematian. Saudara, melalui karya Kristus, kejahatan kita sudah ditanggungnya. Dia yang suci, Dia yang tidak bersalah, Dia Allah yang maha tinggi, rela datang ke dalam dunia untuk menanggung kejahatan kita. Jadi implikasinya, mungkin hari-hari ini kita sedang dijahati orang. Hari-hari ini kita mungkin ditipu oleh orang, kita disakiti orang. Tapi pada waktu kita melihat karya Kristus yang begitu mengasihi kita, maka kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan juga penderitaan. Yesus juga menanggung penderitaan kita. Yesaya 53 ayat ke-5. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dan Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran untuk keselamatan kita ditimpakan kepadanya supaya oleh bilur-bilurnya kita bisa disembuhkan. Mungkin saat ini kita bergumul dengan sakit kita. Kita kehilangan harapan karena di dalam tubuh kita ada penyakit. Tetapi ingatlah saudara, penderitaan yang kita alami hari-hari ini di dalam dunia itu tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang nantinya akan diberikan kepada kita. Dan juga kematian, Yesus sudah menang atas maut. Sengat maut sudah tidak ada lagi. Mungkin hari-hari ini kita juga berpikir, kita ketakutan menghadapi kematian. Tetapi saudara, ada sebuah pengharapan yang besar. Bahwa kebangkitan Kristus itu juga menjadi kebangkitan kita. Tubuh kita yang lemah, tubuh kita yang sakit-sakitan, itu akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Kita akan bersama-sama dengan Kristus di langit yang baru dan bumi yang baru. Tidak ada dosa di sana, tidak ada air mata di sana, tidak ada penderitaan di sana. Yang ada adalah sukacita ilahi. Saudara, pada waktu kita tahu
tentang makna kebangkitan Kristus, maka cara pandang kita akan berubah. Kita tidak akan pernah lagi menaruh sebuah pengharapan di dalam dunia yang sudah jatuh ini. Tetapi marilah hari ini kita menaruh sebuah pengharapan tentang karya yang sudah dilakukan Kristus dalam hidup kita. Dia telah mati bagi kita. Dia telah dikuburkan bagi kita. Dia telah bangkit bagi kita. Dan dia juga telah naik ke surga bagi kita. Filipi pasal 1 ayat ke-21 firman Allah berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Mari saudara kita semua bisa bangkit berdiri. Saudara, hari ini saya beri waktu untuk kita semuanya. Kita bisa datang di hadapan Tuhan, kita bisa mengaku di hadapan Tuhan. Mungkin hari-hari ini kita meragukan akan Tuhan. Meragukan bahwa Dia mengasihi kita dengan luar biasa. Meragukan bahwa penyertaan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari hari ini kita datang, kita minta ampun kepada Tuhan. Dan biar Roh Kudus yang selalu mengkalibrasi hati kita. Mari saya beri waktu untuk kita semuanya berdoa. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu bagi setiap kami. Hari ini kami tahu bahwa kebangkitan-Mu itu adalah pengharapan kami yang terbesar. Kebangkitan-Mu itu akan menjadi bagian kami. Kami percaya bahwa Engkau juga akan membangkitkan kami di akhir zaman. Untuk kami bisa bersatu dengan Engkau. Terima kasih. Biarlah Tuhan yang selalu menyertai kami di dalam menjalani setiap kehidupan kami. Dan biarlah hati kami selalu memandang betapa Engkau baik bagi kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah Tritunggal. Haleluya. Amin. Tak ada yang dipinyapan. Dari surga Engkau datang, di matamu anugerah. Untuk genapi nubuatan, firman lahir ke dunia. Dari tahta yang mulia, ke palungan yang hina. Mari kita puji Dia. Puji Dia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa. Puji Dia, Raja segala raja. Kerajaan yang akan datang, itu kerajaan yang akan datang dan menyambut yang hilang. Diselamatkan umatnya, Kau rela disalibkan. Meski dalam derita, Kau lihat kemenangan. Agar kita diselamatkan, Yesus Dia dikorbankan. Puji Dia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus Tritunggal. Allah mulia berkuasa. Fajar saat Kau bangun, surga hening menunggu. Batu kubur terbuka, Kau telah kalahkan maut. Amin. Dan yang mati telah bangkit, seluruh surga terkagum. Sebab Kau yang datang pada Bapa diselamatkan. Dan gereja Kristus lahir, api Roh Kudus turun, Injil kebenaran
atas kasih karunia-Mu, Kau disalibkan dan Kau bangkit untuk mengalahkan maut ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberi kami semua pengharapan untuk menikmati kasih karunia-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama naikkan pujian ini dengan satu suara. Come on. Hai mari dan bersukaria, turut semua kebenaran. Marilah pandang Tuhan bala surga. Semua Sembaran puji, sembaran puji, sembah dan puji Sang Raja. surga bumi menyembahmu Tuhan, Allah yang kekal, Allah yang berkuasa. Bernyanyilah semua tentara malaikat, bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan Juru Selamat. Siapa dia? Come on. Sembaran puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Firman abadi turun menjadi manusia. Terang ilahi, Allah yang sejati, turun menjadi manusia. Marilah semua
memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kasih karunia-Mu yang besar. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, datang masuk di dalam kesejarahan manusia untuk menyelamatkan kami, menebus hidup kami, dan menyelesaikan hal yang tidak akan pernah bisa kami selesaikan, yaitu kuasa dosa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mulia, Engkau Raja yang besar, rela turun ke dalam dunia, merengkuh kelemahan kami, menjadi sama dengan kami, menyelamatkan kami, menjangkau kami. Biarlah pengharapan ini nyata Tuhan bagi kami. Bukan ekspektasi yang ditawarkan oleh dunia, tetapi kepastian pengharapan yang sudah Engkau selesaikan di atas kayu salib. Karya penebusan-Mu. Biarlah pengharapan Injil ini Tuhan menjadi sauh yang kuat di dalam jiwa kami, sehingga kami menemukan rasa aman dan tenang hanya di dalam-Mu. Saat kami menghadapi pergumulan kehidupan kami, bahkan konsekuensi yang harus kami hadapi, kami masih tetap bisa melihat pengharapan yang indah di dalam Injil Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan saat firman-Mu disampaikan, Injil-Mu diberitakan, biarlah firman-Mu menyegarkan kembali hati pikiran kami. Biarlah firman-Mu mengubah tingkah laku perilaku kami dan menuntun iman kami kepada Sang Juru Selamat sejati, Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus, tuntun kami untuk mendengar firman-Mu, tuntun kami untuk merenungkannya. Allah Roh Kudus, tuntun kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dan terpujilah nama Bapa di surga atas ibadah kami hari ini. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Allah dan penyelamat kami, kami berdoa dan mengucap syukur untuk hari ini. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan, atau dengan scan QR Code melalui aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin EDC yang kami sediakan di area giving booth. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pembangunan gereja, Anda bisa langsung scan QR Code atau transfer ke rekening gereja yang tersedia khusus untuk pembangunan. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Ways to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai, lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Bapa buat setiap anugerah-Mu dalam setiap hidup kami. Terima kasih untuk setiap pekerjaan kami, untuk usaha kami. Terima kasih juga untuk setiap kesehatan kami. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan, biar Tuhan yang pakai persembahan ini untuk pekerjaan-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Kami siap untuk memberi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hai, welcome home. Saya Free Grace and this is GBON Weekly News. Jadi tema yang saya angkat dalam buku ini adalah kalibrasi memang. Karena kata kalibrasi mungkin jarang kita gunakan ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebenarnya dampaknya terasa sekali. Karena setiap hal yang kita lakukan hari-hari ini nggak bisa lepas dari yang namanya kalibrasi. Seperti jam tangan, timbangan, termometer, alat ukur lainnya. Jadi benda-benda tersebut perlu terus dikalibrasi supaya sesuai dengan standar yang ditentukan sebelumnya. Nah, begitu juga dalam hal kerohanian. Hati saudara dan saya perlu dikalibrasi supaya kehidupan spiritual kita nggak kacau balau. Kalau dalam kehidupan sehari-hari saja kita melakukan kalibrasi sesuai dengan standar yang dibuat manusia, maka secara spiritual kita perlu melakukan kalibrasi dengan standar yang ditetapkan oleh Allah, yaitu firman Tuhan dan Injil.
Jadi kenapa kok buku ini format renungannya 52 minggu? Dan memang ini berdasarkan pasal-pasal dalam kitab Galatia. Dan kitab Galatia ini singkat, cuma 6 pasal. Tapi banyak sekali ya kebenaran Injil yang cukup kental. Jadi bukan hanya belajar tentang sejarah dan hal-hal praktis dalam kekristenan, tapi kita akan belajar inti dari Injil itu sendiri. Karena itu kita nggak mau langsung satu full gitu, tetapi kita mau per minggu. Nah, saudara tahu dalam 1 tahun ada 52 minggu. Jadi kita mau supaya setiap minggu ada satu perenungan saja per minggu untuk mengkalibrasi hati kita minggu itu. Sehingga kelihatannya bukunya mungkin kelihatannya tebal, tetapi setiap minggu itu hanya 6-7 halaman. Anda bisa baca, renungkan, ada pertanyaannya, stop and reflect, sehingga hati saudara dapat dipenuhi dengan sebuah kebenaran yang membuat saudara itu selalu kembali kepada firman Allah dan Injil. Kenapa kok Injil? Karena Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Injil bukan hanya sekedar cerita ya saudara ya. Injil adalah memang kisah tentang Allah yang menjadi manusia, menjalani kehidupan yang sempurna, mati bagi kita, dibangkitkan, naik ke surga. Namun lebih daripada itu, Injil memiliki kuasa untuk menyelamatkan. Injil memiliki kuasa untuk mengubahkan kita. Ketika kita mengkalibrasi hati kita dengan Injil, maka kita akan mengalami kuasanya. Itulah yang saya ingin saudara semua rasakan ketika membaca renungan-renungan ini. Bukan hanya ngangguk-ngangguk setuju, atau Anda mungkin memberi tanda kata-kata atau frasa yang kena kepada Anda terus Anda bilang, wah keren nih. Tapi lewat renungan yang Anda baca, Anda benar-benar mengkalibrasi hati Anda dan mengalami kuasa transformasional dari Injil itu. Jadi saya ingin mengucapkan selamat membaca dan selamat mengkalibrasi hati Anda dengan Injil. Soli Deo Gloria. Buku Kalibrasi Hati telah launching. Segera dapatkan buku dan merchandise-nya di booth yang berada di lobi gereja. Seluruh keuntungan dari penjualan buku dan merchandise Kalibrasi Hati ini akan dipakai untuk pengembangan gospel-centered movement di Indonesia. Kami sangat berterima kasih untuk Anda yang sudah berkontribusi dalam proses renovasi dan pembangunan gedung Gibeon Church. Dana yang telah terkumpul adalah seperti yang tertera di layar ini. Mari terus doakan dan dukung proses pembangunan ini. Bagi Anda yang ingin mendukung kami melalui dana, Anda dapat memberi dengan 3 cara. Yang pertama, scan QR Code yang ada pada kartu di kursi Anda. Kedua, melalui nomor rekening Building Fund yang tertera di layar ini. Dan yang ketiga, melalui mesin EDC yang ada di giving booth lantai basement setelah ibadah ini. Tidak terasa hari Natal sudah di depan mata. Ibadah perayaan Natal akan diadakan pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2024 pada pukul 8, setengah 11, dan 1 siang. Ibadah Natal Kids hanya tersedia pukul setengah 11 dan 1 siang, sedangkan untuk ibadah youth digabung dengan ibadah umum. Dan pada tanggal 25 Desember, Gibeon Church akan mengadakan ibadah Natal secara online melalui channel YouTube Gibeon Church Surabaya mulai pukul 8 pagi. Mari gunakan kesempatan ini untuk beribadah bersama dengan keluarga Anda. Sekian Gibeon Weekly News kali ini. Happy Sunday and God bless you. Yang luar biasa. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan setiap minggu kedua saat kita mengambil perjamuan kudus, kita mengingat dasar doktrin kita. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari sama-sama kita ucapkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk saudara. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang, welcome, thank you for tuning in. Buat teman-teman yang
live streaming online. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, namun kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Yang setuju katakan amin. Amin. Sekali lagi saya juga mengingatkan bagi saudara, kita baru saja launching buku kita yang baru ya saudara ya, yang ditulis oleh saya dengan Pastor Dave dan Pastor Nathanael Tamrin. Dan juga kalau saudara tahu, ini semua tidak ada yang masuk ke kantong saya atau ke dua pastor yang lain. Semuanya kami sumbangkan untuk Gospel Center Movement di Indonesia. Dan juga kalau saudara tahu, ini ada 52 refleksi Injil, dan setiap kali ada refleksi Injil itu selalu ada juga halaman di mana ada quote-quote yang saudara bisa renungkan, saudara bisa foto, kemudian saudara taruh untuk mengingatkan saudara. Ada 52 gambar di sini. Setiap kali ada perenungan, ada stop and reflect, supaya hati saudara juga gak cuma hanya mendapatkan pengetahuan, tetapi saudara bisa memasukkannya dalam hati. Sekali lagi, it's a good way to calibrate your heart setiap minggu mulai tahun depan, dan juga ini bisa saudara berikan kepada teman-teman saudara yang belum mengenal Injil ya. Nah, ini adalah minggu kedua dari khotbah berseri Advent, The Greatest Miracle. Dan hari ini kita akan sama-sama membahas ayat yang kita bahas minggu lalu. Kalau minggu lalu itu dari bird's eye view, dari atas makro. Kita hari ini akan membahas Lukas 1 ayat 26-38 secara mikro. Jadi pesan-pesan apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel, Allah kepada Maria melalui malaikat Gabriel, pesan-pesannya bagaimana. Dan judul khotbah saya adalah anugerah. Ini bukan anugerah penebusan, tapi anugerah penebusan dan kerajaannya. Inilah pesan yang disampaikan oleh Gabriel kepada Maria. Ada 3 pesan. Anugerah Tuhan yang melimpah, penebusannya yang menyelamatkan, dan kerajaannya yang tidak berkesudahan. Minggu lalu kita sudah membacanya bersama-sama Lukas 1 ayat 26-38. Jadi kita akan skip untuk membacanya, tapi saya akan baca, nanti kita sama-sama membahas apa yang akan dibahas ya saudara ya. Nah, implikasinya buat kita pesan-pesan ini apa? Dan bagaimana perwujudan pesan ini dilakukan oleh Kristus melalui karya salibnya. Kita akan membaca sama-sama dan mempelajarinya hari ini secara mikro. Nah, kita baca Lukas 1 ayat 26-27. 1, 2, 3. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi di Galilea yang bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama siapa? Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Nah, saudara perlu tahu bahwa ini adalah perikop sebelumnya waktu malaikat menampakkan diri kepada seseorang namanya Zakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis. Jadi sampai momen ini di kitab Lukas itu ada 2 penampakan malaikat. Nah, saudara harus mengetahui bahwa penampakan malaikat di sini sangat signifikan. Nah, of course, penampakan malaikat di zaman ini itu sebenarnya sudah tidak berlaku, karena zaman itu sangat signifikan karena begini saudara. Sudah 800 tahun sejak mujizat itu terjadi terakhir kali. Saudara tahu kapan? 800 tahun sebelumnya itu zamannya Nabi Elisa. Itu lama sekali. Artinya 8 abad bangsa Israel, umat Tuhan tidak mengalami mujizat. Bayangkan. Padahal dulu selalu mengalami mujizat. Seakan-akan Tuhan mau ngomong, mujizat-mujizat juga percuma, kamu juga gak bertobat. Jadi kalau saudara cuma cari mujizat ya, memang mujizat itu spektakuler, tapi mujizat tidak membuat saudara bertobat. Dan buktinya 800 tahun memang tidak ada mujizat terjadi. Dan akhirnya tiba-tiba ada penampakan malaikat. Dan saudara tahu sejak kapan malaikat itu menampakkan diri? 500 tahun. Sudah 500 tahun gak ada penampakan malaikat kepada umat Israel. Saudara tahu kapan terakhir? Kapan terakhir itu adalah zamannya Daniel, Nabi Daniel. Pada waktu ada Sadrah, Mesak, dan Abednego yang disuruh menyembah Nebukadnezar tetapi menolak, akhirnya dilempar ke dapur api, dan dapur apinya itu dipanaskan sampai 7 kali, dan orang yang ngelempar mereka itu sampai mati. Dan pada waktu mereka jalan di dapur api, tiba-tiba muncul sosok keempat, padahal cuma 3, dan sosok keempat itu dikatakan seperti anak dewa. Itu malaikat, tetapi malaikat ini agak beda karena dia adalah Kristofani, artinya Kristus menampakkan diri sebelum inkarnasi. Wah, itu luar biasa. Itu udah 500 tahun yang lalu. Dan saudara tahu ada suara dari Tuhan melalui nabi itu 400 tahun yang lalu, namanya Nabi Maleaki.
Jadi kalau saudara buka perjanjian lama dan perjanjian baru itu cuma satu halaman, ada halaman kosong itu ya. Itu namanya halaman kosong, itu intertestamental year. Ada 400 tahun. Jadi bayangkan saudara, pada waktu malaikat menampakkan diri ini merupakan sesuatu yang signifikan. Nah, apa yang bisa kita pelajari di saat-saat ini? Saudara, it seems like 400 tahun Tuhan itu silent. Tuhan itu diam. Nah, saya ingin memberikan sebuah pesan di sini. When God seems silent, waktu Tuhan sepertinya diam dan kita disuruh menunggu, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Hanya karena kita merasa Tuhan diam, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Mungkin saudara saat ini sedang berdoa, menantikan sesuatu, saudara sedang bergumul tentang sesuatu, dan saudara seakan-akan nanya sama Tuhan, Tuhan apakah engkau mendengar aku? Apakah engkau memperdulikan aku? Apakah engkau memperhatikan doa-doaku? Let me tell you, kalau saudara ada di dalam Kristus, tidak ada doa yang tidak Tuhan dengar. Semuanya Tuhan dengar. Tetapi hanya karena kita merasa bahwa dia diam, bukan berarti dia tidak bekerja. Saya pernah memberikan sebuah ilustrasi di mana kalau saudara menonton opera atau musical drama, dan setiap scene, setiap kali ada ganti adegan, apa yang terjadi? Tirainya turun. Karena apa yang terjadi di balik layar? Di balik layar ada begitu banyak pergantian. Tetapi itu semua di balik layar. Penonton yang menonton tidak melihat ada apa-apa yang terjadi. Karena apa? Tirainya turun. Di panggung seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Tetapi di balik layar para pemeran utamanya ganti kostum. Semua propnya diganti, dikerek, dinaikkan, diturunkan. Wah, banyak yang terjadi. Itu kalau saudara lihat ada sebuah musical drama, biasanya itu lari-lari di belakang. Tetapi hanya karena saudara tidak bisa melihat ada sesuatu yang terjadi di panggung, bukan berarti tidak ada sesuatu yang terjadi di balik layar di panggung. Yang setuju katakan amin. Jadi dalam hidup saudara, kalau saudara sekarang sedang mengalami pergumulan, dan saudara mulai bertanya-tanya apakah Tuhan bersama dengan aku, saudara harus percaya akan karakter Tuhan. Bahwa dia peduli terhadap Anda. Kalau saudara memandang salib, itulah kepedulian yang terbesar atas hidup saudara. Amin saudara. Hanya karena Tuhan diam, kita merasa Tuhan diam, bukan berarti dia tidak bekerja. Nah selanjutnya, dikatakan begini. Di sini kita akan mulai masuk pesan-pesannya. Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Coba saudara bayangkan apa yang menjadi magnitude of this news. Besarnya bobot dari pesan ini. Karena pertama-tama begini saudara. Pernah nggak saudara punya rencana, punya mimpi, punya angan-angan, saudara punya cita-cita, you have plan, tiba-tiba plan saudara itu terdisrupsi, terganggu, hancur, berantakan ya saudara. Pernah nggak saudara? Kita pasti merasakan itu, pernah saudara. Kalau saya bayangkan Maria waktu itu masih muda karena dia belum sampai berumur 20 tahun saudara, artinya masih muda. Kalau saya ketemu sama anak-anak muda biasanya penuh dengan cita-cita, karena opsinya terbuka semua. Aku bisa melakukan apa saja. Nah bayangkan Maria pada waktu itu masih di bawah 20 tahun. Dan dia sudah pasti akan menikah dengan Yusuf. Mungkin sudah berangan-angan. Hidup bahagia. Sudah booking tempat pesta. Sudah melakukan pre-wed. Sudah booking makeup artist. Kan gitu saudara ya. Sudah melakukan banyak hal. Dan I'm pretty sure Maria itu punya angan-angan. Tetapi apa yang terjadi? Gara-gara pesan Gabriel. Rencananya rusak saudara. Saudara kalau kita baca Alkitab kadang-kadang kita santai aja. Coba bayangkan saudara jadi Maria. Perasaannya seperti apa? Pasti campur aduk. What is going on? I have a plan. My plan does not include God. Plan saya mungkin tidak masuk dengan hamil di luar nikah. Ya. Habis itu dia akan ditolak, dikucilkan. Saudara, kalau sekarang aja saudara banyak orang yang bisa ngitung. Ini habis nikah kok gak sampai 8 bulan udah punya anak ya. Nah, kan gitu saudara. Lah ini zaman itu sama saudara. Dan itu lebih tabu pada saat itu. Dan bayangkan bagaimana perasaan Maria. Nah saudara mungkin kita bisa landaskan kepada hidup kita sekarang. Banyak dari kita
Mungkin saudara punya plan, tetapi apa yang terjadi? Gara-gara sesuatu terjadi dalam hidupmu, ada suatu gangguan dalam hidupmu, terdisrupsi semuanya, dan saudara bertanya sama Tuhan, why God? Why are these things happening? Aku udah baik-baik, semuanya udah cuan, udah baik, tiba-tiba aku sakit kanker. Semuanya baik-baik saja, tiba-tiba ada masalah ekonomi, tiba-tiba aku dijak orang, aku ditipu orang. Semuanya baik-baik saja, tiba-tiba hubungan suami istri kacau balau. Dan saudara mulai bertanya. Nah saudara, di dalam hidup kita perlu percaya bahwa rencana Tuhan selalu baik. Dan hanya karena kita terganggu dengan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan, kita harus percaya kalau itu diizinkan Tuhan. Jangan marah, jangan kecewa, jangan cemas dan takut dulu. Justru apa yang kita harapkan itu saat tidak sesuai dengan kenyataan, mungkin di situ kita perlu lebih percaya kepada Tuhan dibandingkan melihat kepada situasi. Karena apa yang kita pikir gangguan kehidupan bisa jadi adalah campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Kalau Tuhan izinkan dan Dia campur tangan dalam hidup kita, saat sekarang kelihatannya mungkin buruk, namun ujungnya pasti adalah untuk kebaikan kita. Saudara, saya masih mengingat pada waktu saya mengalami krisis ekonomi di mana semua bisnis saya harus ditutup, dan pada saat itu saya marah sama Tuhan karena saya berpikir saya sudah orang yang paling radikal, sombong sekali saudara ya, orang paling radikal, saya suka nyumbang, waktu misi aja saya jual mobil, saya sumbangkan ke misi, pergi ke pulau-pulau untuk melakukan misi, dan saya merasa kalau ada orang yang mestinya diberkati di gereja ya saya. Dan waktu mengalami goncangan ekonomi saya marah sama Tuhan. Tapi saya bersyukur sekarang saya melihat itu diizinkan Tuhan. Karena tanpa melalui itu saya gak akan ngerti Injil. Karena pada waktu itu saya mulai mencari. Saya tahu saya orang lahir baru, saya dicintai Yesus. Tetapi kok kenyataan dan harapan kok tidak sesuai. Harapannya begini, kenyataannya begini. Tapi saya tahu saya gak bisa lari dari Tuhan. Maka saya mulai cari. Waktu saya mulai cari anugerah di tengah-tengah penderitaan. Yang nulis Timothy Keller. Yang nulis John Piper. Nah itu saya gak pernah tahu karena mereka tua-tua semua, gak keren gitu. Kalau saya kan senangnya yang wah, yang keren-keren, yang ngomongnya wah, wah, terus saya bilang wah keren ini pendeta, saya mau jadi kayak dia gitu saudara ya. Tapi waktu saya ngelihat Timothy Keller, John Piper itu kan sudah uzur gitu saudara ya. Dan ngomongnya tuh biasa gitu. Tapi saya dengerin itu, saya baca. Biasanya kalau saya nangis itu dulu zamannya pada waktu penyembahan dan pujian dan penyembahan. Wah saya merasakan hadirat Tuhan merinding gitu. Wah mengeluarkan air mata. Ini saya gak ada apa-apa. Di kamar atau di ruang kerja belajar. Saya buka buku, baca. Wah saya melihat Injil. Baru di situ saya ngerti. Injil. Apa yang saya lihat sebagai gangguan kehidupan, ternyata itu campur tangan Tuhan untuk membuka mata saya bahwa apa yang saya percaya itu salah. Bahwa apa yang saya percaya itu teologi kemakmuran. Dan di situ saya bertemu muka dengan Injil. Jadi hari ini saudara, kalau saudara mengalami gangguan kehidupan, ya saya berdoa supaya saudara gak perlu mengalami itu baru ketemu Tuhan. Tetapi kalau saudara sudah percaya Tuhan, ketemu Tuhan, tetapi ada gangguan kehidupan, pasti ada kebaikan yang lebih baik di balik setiap gangguan itu. Yang setuju katakan amin. Jadi mungkin saudara saat ini belum bisa melihatnya. Tetapi disinilah saya berdoa, jangan putus asa. Kalau Tuhan izinkan, maka ada campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Hanya karena kita tidak melihat Tuhan bekerja, bukan berarti Dia meninggalkan kita dan diam saja. Tuhan senantiasa setia dan bekerja di balik layar untuk kemuliaannya dan untuk kebaikan kita. Nah selanjutnya, saya mau kita perhatikan kata-kata selanjutnya. Karena dikatakan ini pesannya ini apa? Nah ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, sama-sama baca yang orangnya. 1, 2, 3. Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Bahasa dikaruniai itu favored one. Dan kemudian ayat 30-nya dikatakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab baca sama-sama, engkau beroleh kasih karunia. Nah ini pesan yang pertama. Ada pesan kasih karunia, a message of favor and grace. Kata-kata favor itu bahasa aslinya adalah charito. Charito akar katanya adalah charis. Itu artinya grace. Nah saudara gini ya saudara.
Kadang-kadang kita ini salah kaprah. Karena begini, kalau saya ketemu sama orang yang lagi diberkati Tuhan, hidupnya baik, terus saya ngomong, saya salaman sama dia, waduh Pak luar biasa ya, bisnisnya diberkati, anak-anaknya jadi semua, puji Tuhan. Terus biasanya jawabannya mereka apa? Oh itu semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, kan gitu ya. Terus kalau misalnya saudara ada di pembukaan perusahaan atau pesta atau apapun lah. Terus wah luar biasa ya, ini luar biasa. Ya itu semua favor dari Tuhan. Nah kan gitu ya saudara ya. Biasanya orang kan ngomong gitu. Oh ini semua kasih karunia Tuhan, favor dari Tuhan. Nah let me tell you ya saudara ya. Kadang-kadang kita itu sering salah kaprah karena dikaruniai dan beroleh kasih karunia itu identik dengan berkat materi. Dan terobosan secara jasmani. That's why whenever you have good things happen, you always say, oh it's all by grace. Wah gitu ya saudara ya. You of course it's easy untuk ngomong bahwa itu adalah favornya Tuhan. Tapi kalau saudara perhatikan di sini, Maria menemukan favor of God. Maria mengalami kasih karunia Tuhan, dikaruniai. Tetapi apa yang terjadi? Hidupnya gak makin baik loh saudara. Halo? Jadi kadang-kadang kita jangan salah kaprah kalau dikaruniai dan beroleh kasih karunia itu sama, identik dengan hidupmu semakin baik. That's not true. Dan bahkan waktu ini dibicarakan itu tidak bicara tentang hal itu. Yang pertama adalah menerima kasih karunia artinya menerima sesuatu yang kita tidak layak terima tanpa syarat. Jadi kata-kata ini jelas sekali. Charis itu adalah anugerah. Ini ada ayat lain di Roma 4 ayat 4-5 dikatakan begini untuk menjelaskan kasih karunia. Rasul Paulus berkata pada jemaat di Roma, kalau kamu kerja, upah dari kerja itu tidak diperhitungkan sebagai hadiah atau kasih karunia, tidak. Tetapi sebagai hak. Namun kalau ada orang gak kerja tapi dibenarkan. Ada orang gak melakukan kebenaran tetapi dibenarkan dan kamu cuma percaya dan kebenaran orang lain diperhitungkan padamu. Itulah kasih karunia. Nah, Maria di sini adalah penerima kasih karunia. Nah, ada banyak yang percaya bahwa Maria itu suci, makanya dipilih Tuhan. Maria itu perawan, makanya dipilih Tuhan. Let me tell you saudara ya, perhatikan di sini, karena ada banyak perawan keturunan Daud juga yang tinggal di Nazaret. Tetapi kenapa kok mereka tidak dipilih? Bukan berarti Maria lebih superior, bukan. Bukan berarti Maria lebih kudus. Jadi jangan dielu-elukan tokohnya. Seperti sama kita jangan mengeluh-elukan Daud, jangan mengeluh-elukan Musa atau para nabi. Semua orang-orang itu, tokoh-tokoh itu, tokoh perjanjian lama termasuk Maria, itu adalah tokoh yang diberi kasih karunia. Artinya Maria dipilih bukan karena kualifikasi dan kehebatannya. Namun hanya karena kasih karunia Tuhan saja. Alasan kenapa Maria dipilih bukan karena dia cantik. Bukan karena kualifikasinya seperti Miss Universe. Bukan. Bukan karena dia orang baik, rajin ibadah. Tetapi semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi meskipun Maria adalah ibunya Yesus, Sang Juru Selamat, tetapi Maria sendiri masih membutuhkan Juru Selamat. Maria adalah pendosa yang menerima kasih karunia. Nah di dalam konteks ini, artinya kasih karunia bukanlah hidup tanpa masalah. Namun di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah gangguan kehidupan, di tengah-tengah penolakan saudara, Maria ini ditolak habis itu. Kehadiran dan penyertaan Tuhan bagi Maria untuk dimampukan menghidupi panggilannya. Amin saudara. Jadi kalau hari ini saudara mengalami mungkin hal-hal yang kurang enak, jangan bilang sama Tuhan, mana kasih karuniamu? No. Kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Katakan pada kanan kirimu, kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Amin saudara. Siapa yang percaya bahwa kasih karunia Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara? Amin. Di dalam hidup saudara, kasih karunia Tuhan di dalam Kristus tidak pernah meninggalkan saudara. Justru pada saat saudara mengalami berbagai macam pergumulan, ada kehadiran Tuhan yang merupakan kasih karunia-Nya. Ada penyertaan Tuhan yang merupakan kasih karunia-Nya. Supaya saudara apa? Dimampukan untuk menghidupi panggilan Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan izinkan untuk kita alami, selalu ada kasih karunia Tuhan di sana. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ini adalah Tuhan yang setia. Amin saudara.
Whatever God calls you to do, apapun yang Tuhan ingin kita lakukan, Tuhan pasti akan selalu memberikan topangan kasih karunia-Nya di sana. Nah, so Maria dalam bahasa Inggrisnya highly favored, to be grace bestowed upon. Jadi dicurahi anugerah, begitu melimpah anugerah kasih karunia. Nah, kasih karunia-Nya ini kenapa kok dicurahkan? Karena begini saudara, ini pesan yang kedua. Karena sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Nah, minggu lalu kita udah belajar, Yesus bahasa aslinya adalah Yeshua. Yahweh, Tuhan, Shua itu keselamatan. Tuhan adalah keselamatan. Tuhan adalah Tuhan yang menyelamatkan. Kata-kata lain lagi, Jesus means Redeemer, penebus, juru selamat, Mesias. Yesus artinya dia menebus. Kenapa kok dia harus menebus? Kenapa kok Yesus harus menyelamatkan? Dan pada waktu itu orang berpikir bahwa Yesus itu bukan Mesias. Karena menurut mereka Mesias itu harus orang yang berkekuatan politik militer. Orang yang seperti satria. Orang yang seharusnya seperti pahlawan perang. Tapi Yesus gak kayak gitu. Kenapa kok Tuhan memberikan seorang Mesias yang sederhana, Mesias yang tertolak, Mesias yang tinggal di kandang lahirnya, Mesias yang tinggal di rumah seorang tukang kayu yang sederhana, Mesias yang gak tampan, paras pun tidak. Firman Tuhan berkata, sederhana sekali. Karena begini saudara, masalah kita bukan politik. Masalah kita bukan tentang kepemimpinan. Masalah manusia bukan tentang ekonomi. Saya selalu ngomong ini. Kalau saudara di Gibeon, saudara sudah dengar Injil. Selalu kan masalah kita adalah dosa. Ini adalah masalah yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Kalau keuangan itu ada solusinya. Kalau kesehatan itu ada solusinya. Kalau kepemimpinan selalu ada solusinya. Solusinya hal-hal yang fana memang. Tetapi kalau masalah dosa, gak ada solusinya selain Kristus. Nah masalahnya kita ini gak mau ngaku kalau masalah kita itu dosa. Kita selalu pikir masalah kita adalah masalah yang lain. Kita suka mencari alasan-alasan yang lain. Ya akhirnya apa yang terjadi? Adam dan Hawa. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Kasihan ular tidak bisa menyalahkan siapa-siapa gitu saudara. Tetapi kita suka menyalahkan orang lain. Kita suka blame shifting. Saya gak selalu setuju sama seorang tokoh namanya John MacArthur. Tapi dia bilang sesuatu yang sangat-sangat profound. Yang menurut saya perlu sampaikan kepada saudara. Di zaman modern ini dosa disebut penyakit. Sebab itu banyak orang berpikir bahwa obatnya dosa itu terapi. Dan bukanlah pertobatan. Di akhir zaman orang tidak merasa perlu bertobat. Mereka pikir yang mereka perlukan adalah terapi. Yang merupakan supaya perasaanku enak, emosionalisme. Makanya banyak yang menyedihkan di mimbar-mimbar gereja. Yang ada adalah terapeutik gospel. Gospelnya supaya menyembuhkan, seakan-akan menggelitik kita untuk merasa nyaman, aman, tanpa penghakiman, tanpa kekudusan Tuhan. Kasih karunia. Tapi apa yang terjadi? Orangnya gak bertobat. Ada loh saudara ajaran-ajaran, oh kamu gak perlu bertobat. Tuhan itu kan sudah mengasihi kita. Apa yang terjadi? Kita merasa spesial. Akhirnya apa? Kita memang saudara spesial. Tetapi kita yang akhirnya dengan message-message seperti itu. Kita yang jadi pusat, bukan lagi Yesus. Dan apa yang itu? Ini very dangerous. Sehingga kita tidak lagi menghargai apa yang Kristus lakukan. Jadi ada masalah itu. Tapi ada juga orang-orang yang berpikir bahwa obatnya dosa itu mungkin kekayaan, kesuksesan, pencapaian. Itulah yang disebut ilah-ilah zaman ini. Saudara tahu semua itu tidak dapat menyembuhkan masalah-masalah kita. Karena yang kita butuhkan adalah Kristus. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Saudara, tidak ada yang dapat menyembuhkan masalah-masalah ini. Hanya di dalam Kristus saja. Kalau saudara berpikir hartamu bisa menyembuhkan masalah-masalahmu, hartamu bisa memberikan solusi, let me tell you. Yesus pernah memberikan sebuah firman di Lukas 12 tentang seorang yang kaya yang berkata dalam hatinya, aku sudah menimbun begitu banyak harta, inilah waktunya aku menikmatinya. Lihat, saya bacakan buat saudara, nanti saudara baca yang 20. Jiwaku ada padamu banyak barang,
tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 20, baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau apa? Orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Teruskan. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ayat 21, baca sama-sama yang keras. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Oh, ada orang kaya yang menimbun harta dan dia berkata dalam hatinya, oh aku mau menikmati ini semua dan ini jadi solusi bagi diriku. No. Buat apa kamu punya ini? Yesus pernah berkata di Lukas juga. Lukas 9 ayat 25. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Apa untungnya bagi seseorang kalau seluruh dunia itu menjadi apa? Miliknya, tetapi ia merusak dan kehilangan hidupnya. Kadang-kadang kita baca Forbes dan kita lihat 10 orang terkaya di dunia. Wah. Saudara wish, saudara Elon Musk. Wah, aku punya banyak power. Bahkan Presiden Trump aja koncoku. Saudara pikir saudara akan menjadi somebody. Ya. Apa untungnya bagi seseorang kalau seluruh dunia jadi miliknya? Berapa billion itu? Ratusan billion. Itu utangnya negara itu bisa dilunasi dengan kekayaan satu orang. Tetapi apa gunanya itu kalau dia kehilangan hidupnya? David Platt di dalam salah satu khotbahnya dia berkata gini, kebutuhan terbesar kita bukanlah hal-hal jasmani atau hal-hal yang duniawi yang fana, namun kebutuhan terbesar kita selalu berakar pada hal yang spiritual. Ternyata akar dari kebutuhan dari segala sesuatu yang manusia butuhkan itu hal rohani. Reflektifnya buat kita, kapan terakhir kita bertobat? Dari hati yang mencintai hal-hal yang lain selain Tuhan. Apakah kita masih sering berdalih untuk bertobat? Apakah kita sering berpikir bahwa masalah kita itu uang? Masalah hal-hal yang lain? Tahukah saudara, masalah kita itu dosa. Dan hanya Kristus saja yang bisa menyembuhkan masalahmu. Yang bisa menenangkan hatimu. Jadi ini adalah message penebusan. Kenapa kasih karunia diberikan? Kasih karunia diberikan bukan untuk make you feel good saja. Tetapi untuk menebus hidupmu. Menebus jiwamu yang mati. Yang selalu berkecenderungan dosa. Supaya saudara dapat menjadi milik Tuhan. Supaya hatimu diperbaharui. Karena hatimu tanpa Tuhan rusak. Dan itulah saudara membutuhkan suatu pembaharuan di dalam Injil. Dan yang ketiga saudara, yang terakhir ini. Dan Tuhan Allah mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Baca ayat 33. 1, 2, 3. Dan ia akan menjadi apa? Raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan baca sama-sama. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Jadi ini pesan yang ketiga. Jadi yang pertama pesan kasih karunia. Katakan sama-sama pesan kasih karunia. Pesan kasih karunia ya. Anugerah. Yang kedua pesan penebusan. Katakan sama-sama pesan penebusan. Dan yang ketiga adalah pesan kerajaannya. Pesan kerajaannya yang berdaulat. Nah apa maksudnya? Ya mungkin saudara tahu, ya Tuhan itu adalah raja yang berdaulat. Wah, apalagi kalau sudah ikut APS, ngerti banyak teologi, doktrin kedaulatan Allah. Maka saudara pasti akan ngomong, Tuhan adalah raja yang berdaulat. Amin. Tapi apa implikasinya buat saudara? Saudara, tahun ini Indonesia baru saja menyelesaikan pemilu. Amerika Serikat juga baru menyelesaikan pemilu bulan November yang lalu. Bukan hanya Indonesia saja. Semua negara setiap kali ada pemilu, itu adalah masa transisi. Akan selalu tegang. Betul nggak saudara? Kenapa kok tegang? Biasanya currency exchange-nya juga nggak stabil masa-masa pemilu atau masa transisi. Kenapa? Karena ada banyak ketidakpastian. Saat-saat pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah selalu juga tegang. Kenapa? Karena tidak pasti, tidak stabil. Tetapi firman Tuhan tadi bilang apa? Bahwa kerajaannya tidak akan apa? Berkesudahan. Artinya apa? Saudara, ada pesan bahwa anak yang lahir ini, Kristus adalah raja yang senantiasa berdaulat memegang kendali. Nah mungkin saudara tahu di otak. Tetapi apa implikasinya bagi kita?
Saudara, saat hidup kita tidak menentu. Saat doa kita seakan-akan tidak terjawab. Saat ada banyak ketidakpastian di dalam situasi dan keadaan kehidupan kita. Dan mungkin saudara bergumul dan keadaan saudara tidak ideal. Maukah saudara mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan yang berdaulat? Tuhan justru ingin menunjukkan bahwa Dia berdaulat dan memegang kendali di saat banyak ketidakpastian. Karena kalau segala sesuatu pasti, saudara nggak perlu iman. Betul saudara? Saudara nggak perlu percaya. Kenapa? Saudara bisa melihat. Makanya firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Karena di situ saudara perlu melihat dengan iman. Saat hidup kita tidak menentu, banyak ketidakpastian serta pergumulan. Apakah kita percaya bahwa Yesus adalah Raja yang berdaulat dan memegang kendali atas hidup kita? Nah, ini susah sekali saudara. Saya harus akui susah. Berapa banyak yang menurut Anda ini gampang? Boleh angkat tangan? Ya saudara. Nanti saudara tukar sama saya. Bisa berkhotbah karena menurut saudara gampang. Lalu saya harus mengakui ini juga susah buat saya. Karena kita selalu ingin menjadi raja bagi diri kita sendiri. That is the problem. Kita ingin jadi Tuhan bagi diri kita sendiri. Makanya susah untuk kita percaya sama Tuhan yang gak kelihatan. Karena kita ingin jadi Tuhan yang berdaulat atas diri kita sendiri. Nah, ini gimana implikasinya saudara? Kenapa ini mau dibongkar sama Tuhan? Perhatikan saudara. Ini kalau saudara lupa semua poin saya dari khotbah, poin berikutnya ini jangan sampai lupa. Ada sebuah ayat yang dinubuatkan oleh seorang imam tua yang bernama Simeon. Simeon itu udah tua. Dia adalah sisa-sisa orang yang masih percaya Mesias sebentar lagi datang. Dari perjanjian lama. Hidup intertestamental year. Dan dia udah tua. Dia berdoa, kalau bisa Tuhan, aku ini gendong Mesias. Mesias itu datang. Maria sama Yusuf datang bawa Yesus. Dan dia menggendong, dia nyanyi lagu namanya Nunc Dimittis. Saya pernah mengkhotbahkan itu beberapa tahun yang lalu. Tapi saya bukan mau menyampaikan Nunc Dimittis. Habis dia nyanyi, dia bernubuat untuk anak ini. Dia bernubuat untuk Yesus sang Raja ini. Dia ngomong sesuatu yang menarik. Ayat 34 dan 35. Lukas 2. Jadi ini Lukas ini nyambung semua ya. Tadi yang Lukas 9 juga nyambung. Lukas ini bicara tentang gambar besar tapi juga gambar kecilnya. Lukas 2. Simeon berdoa supaya Allah memberkati mereka. Mereka itu siapa? Maria, Yusuf dan Yesus. Kemudian dia berkata kepada Maria, dengarlah. Sesuai rencana Allah melalui anak ini banyak orang Israel akan jatuh dan dihukum oleh Allah. Dan melalui anak ini juga banyak orang akan dibenarkan di hadapan Allah. Nubuatan yang luar biasa. Walaupun dia diutus Allah, banyak orang akan menolaknya. Ayat 35, baca pelan-pelan ya. Ini maksudnya apa? Ini ayat aneh. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Melalui dia, isi hati banyak orang akan disingkapkan. Dan karena dia juga, suatu saat nanti hatimu akan terasa sakit seperti ditusuk dengan pedang yang tajam. Jadi melalui kelahiran sang raja ini, Yesus ini, isi hati banyak orang akan disingkapkan. Dan karena Yesus, suatu saat hatimu akan terasa sakit seperti ditusuk dengan pedang yang tajam. Wah, apa maksudnya? Nah perhatikan saudara, maksudnya mulai terlihat ada seorang raja di zaman itu namanya Herodes. Saudara masih ingat? Kisah kelahiran Yesus itu ada raja yang namanya Raja Herodes. Nah Raja Herodes kedatangan tamu dari timur. Siapa itu? Orang-orang Majus. Kemarin pas lagi saya nyetir di HR Muhammad, tiba-tiba saya ngelihat satu grup orang pakai baju orang Majus lagi WA-an. Saya bingung. Orang Majus di HR Muhammad, luar biasa. Ini pasti mau main drama ini saudara. Ya, luar biasa ya kalau pas lagi Natal gini ya, tiba-tiba saudara ngelihat ada Maria dan Yusuf jalan-jalan gitu saudara ya. Nah ini Raja Herodes kedatangan tamu orang-orang Majus. Orang-orang Majus itu ngapain? Biasanya mentahbiskan raja. Dan dia mengerti pergerakan bintang. Dia bilang, ini ada raja sudah lahir di daerah Yudea.
Nah, daerah Yudea itu kekuasaan si Raja Herodes. Dan orang Majusi ini mampir dan memberitahu Raja Herodes bahwa ada raja besar yang lahir di Yudea. Coba perhatikan, apa reaksi Herodes? Isi hati Herodes disingkapkan. Dan hati Herodes serasa sakit ditusuk dengan pedang yang tajam. Kenapa? Karena bisa kelihatan reaksinya. Herodes marah. Dan itulah sebabnya Herodes membunuh semua bayi laki-laki Yahudi. Karena dia takut jika ada raja lain yang telah dilahirkan. Kenapa? Herodes tidak mau diingatkan bahwa dia bukan raja yang tertinggi. Ketika Yesus Kristus datang, Herodes tidak suka, dia insecure. Karena ini mengingatkan Herodes bahwa dia bukanlah raja yang sebenarnya. Itulah sebabnya Herodes membunuh semua bayi. Apa hubungannya dengan kita? Perhatikan. If you forget everything, don't forget this. Sama seperti Herodes. Waktu saudara dengar Injil, saudara akan dikonfrontasikan. Siapa yang jadi rajamu? Kita pun akan marah dan takut pada saat Yesus mengatakan bahwa dialah yang jadi raja atas hidup saudara dan saya. Dan kita akan bereaksi keras pada waktu dikonfrontasikan dengan kebenaran Injil. Karena kita ingin terus menjadi raja bagi diri kita sendiri. Herodes adalah gambaran dari kita sebagai raja-raja kecil. Herodes yang tidak tahu diri. Herodes yang tidak mau diingatkan bahwa kita bukan raja yang tertinggi. Seperti Herodes, waktu Yesus datang kepada kita, Yesus mau ngomong sama kita, bukan kamu rajanya, karena akulah raja yang sebenarnya. Banyak dari kita pasti akan bereaksi seperti Herodes. Kita bisa marah sama Tuhan waktu kita sadar siapa yang menjadi raja di hati kita itu terekspos. Oh, ternyata yang jadi raja di hidupmu adalah penerimaan manusia. Ternyata yang jadi raja di hidupmu adalah power, statusmu, uangmu, pencapaianmu. Ternyata siapa yang menjadi raja adalah kontrol dalam hidupmu, kenyamanan dalam hidupmu. Dan kita bisa menjadi marah. Karena begini saudara. Karena waktu Yesus datang, waktu Injil diberitakan, waktu saudara mendengar kata-kata ini, kebenaran itu selalu mengancam ketidakbenaran. Kelurusan selalu mengancam kebengkokan. Kebaikan, integritas selalu mengancam kejahatan atau korupsi. Perhatikan, saat pesan Injil kerajaannya mengkonfrontasi hati kita yang tidak benar, yang bengkok dan yang jahat, disitulah kita merasa terancam dan cenderung menolak kebenaran itu. Karena apa? Kita yang ingin jadi raja. Makanya saya waktu dihadapkan dengan Injil, setiap kali saya menyiapkan khotbah, setiap minggu saya merenungkan, hati saya tahu, hati saya meronta-ronta. Karena saya pun juga harus bergumul dengan hal ini semua. Bahkan sebagai hamba Tuhan, saya tidak bisa lari. Pilihannya dua. Saya mau berperkara dengan hati saya atau lari untuk menyangkali Injil. Saudara, saya mau kasih sedikit cerita ya, kesaksian. Ini bukan berarti saya selalu seperti itu. Tetapi saya pernah cerita seperti ini. Pernah nggak saya di dalam pelayanan, saya baru lihat jadwal saya yang lalu, saya sampai ngomong sama istri saya, gila yo, aku ini 1 minggu bisa khotbah 6 kali, 7 kali. Dan kalau aku nggak hati-hati, aku bisa jadi pengkhotbah profesional. Dan saudara, pernah nggak saya misalnya khotbah gitu ya, pas khotbah, terus tiba-tiba waktu khotbah itu yang ngomong amin, saya bilang ada amin, nggak ada yang jawab gitu. Terus habis itu pas lagi doa, respon, siapa yang mau responi firman ini, kan biasanya banyak yang angkat tangan. Minggu itu nggak ada yang angkat tangan. Karena nggak ada yang angkat tangan, taruhlah tanganmu di hati. Gak ono sing naruh di hati gitu. Saya bilang, wah mungkin khotbahku welek yo. Gak nyampe. Kalau jam 8 pagi ya maklum lah ya, belum minum kopi semua ya, jadi mungkin semuanya ngantuk gitu ya. Tapi jam 10 pagi ini full kan, sampai overflow gitu ya. Semuanya datar-datar, diam aja gitu ya. Terus jam 1 siang pas lagi ada APS, rame kan jam 1 siang itu, wah bisa 400 orang lebih gitu ya.
Tapi di sana juga sama. Loh, 3 kebaktian sama semua. Terus biasanya setelah kebaktian saya biasanya baru cek WA, baru cek Instagram gitu ya. Biasanya selalu ada DM, terima kasih pastor untuk message-nya. Wah kan gitu kan. Tapi hari itu silent, tidak ada siapapun. Kok welek gini berarti ya. Nah di situ saya mulai meronta-ronta. Terus habis itu saya minta istri saya bikinkan kopi, pusing. Ya, minum kopi, sambil minum kopi saya scroll Instagram. Terus saya lihat, wah pembicara-pembicara sebelah gitu ya saudara ya. Oh mereka cerita, terus jemaatnya ketawa-ketawa terpingkal-pingkal. Loh tadi saya jok, gak ada sing guyu, ya apa ya. Terus apa yang terjadi? Dalam hati, reset. Loh padahal dia gak maksud apa-apa, saya bisa reset gitu. Terus saya scroll lagi, ada orang yang ngomong-ngomong keren. Wah ngomong keren, terus orang-orang tepuk tangan. Dalam hati, gua ya gitu. Saya sampai bilang, tapi setelah itu selesai, saya harus dihadapkan. Kenapa kamu kok marah? Kenapa kok kamu merasa insecure? Nah, kalau saya punya 2 pilihan. Saya mau bertobat atau menyangkali. Aku kan pelayanan. Apa yang terjadi? Minggu depan, saya persiapan. Saya akan cari joke yang lebih lucu lagi. Supaya apa? Waktu saya khotbah, saya joke itu orang-orang terpingkal-pingkal, ketawa-ketawa. Dan saya akan berusaha menemukan hal-hal yang keren. Habis itu supaya apa? Ditepuk tanganin dan orang-orang, ciami pastor. Apa yang terjadi? Saya pakai mimbar ini untuk jadi raja bagi diri saya sendiri. Saya pakai mimbar ini bukan untuk melayani Tuhan, tapi untuk melayani diri sendiri. Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Saya mau tanya sama saudara, bisa nggak itu terjadi sama bisnismu? Bisa nggak itu terjadi sama keluargamu? Kelihatannya kamu cinta keluarga, tapi enggak. Kamu menggunakan keluarga untuk melayani dirimu sendiri. Kelihatannya kamu mau memuliakan Tuhan dengan bisnismu. Tidak. Kamu menggunakan Tuhan dan bisnismu untuk melayani dirimu sendiri. Kamu yang mau jadi raja. Dan pada saat firman menegur kamu. Kamu punya 2 pilihan. Kamu marah seperti Herodes, membunuh, menindas, atau kamu bertobat. Saudara, kalau saudara lihat, tidak heran kenapa kok Yesus ditolak. Lihat, ayat sebelum ayat 35 yang saya huruf besar. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Walaupun dia diutus Allah, banyak orang akan apa? Menolaknya. Ini nubuatan Simeon. Perhatikan saudara, saat Injil Kristus mengungkapkan siapa kita yang sebenarnya di dalam hati kita, kita tidak menyukainya. Itulah alasan kenapa Yesus Kristus datang dan dia ditolak dan dibenci. Roma 1 mengatakan bahwa jauh di lubuk hati kita semua tahu bahwa kita membutuhkan Tuhan dan seharusnya menaati Tuhan. Namun manusia menolak Tuhan. Manusia sebenarnya tahu akan keberdosaannya dan kebutuhannya akan Tuhan. Namun selalu menyangkalinya dan melakukan pembenaran di dalam hati. Hati kita begitu jahat sehingga kita selalu berpikir, enggak, aku baik-baik saja. Oleh karena itu kita suka menindas kebenaran, menyembunyikan kebenaran. Kita tidak mau bertobat. Kita tidak ingin mendengar bahwa kita butuh Tuhan. Karena kita ingin jadi Tuhan kita sendiri. Itulah sebabnya pesan Natal, pesan kasih karunia, pesan penebusan, pesan kerajaan Kristus itu menentang semua nilai dunia. Karena kerajaan dunia selalu menonjolkan kehebatan, selalu menonjolkan kemuliaan manusia, selalu menonjolkan kekayaan. Tetapi Yesus justru lahir di kandang, mahkotanya mahkota duri, singgasananya adalah salib. Ini menentang dan mengancam sistem kecongkakan dan keangkuhan manusia. Dan hari ini, saudara dihadapkan dengan message itu. Apa yang menjadi reaksi kita? Apakah saudara mau bertobat? Apakah saudara mau, Tuhan, ampuni aku Tuhan. Selama ini aku yang jadi raja. Selama ini aku yang berusaha jadi Tuhan atas hidupku. Dan saudara tahu, di sini keindahan Injil. Pesan anugerah. Pesan penebusan, pesan kerajaan Allah, pesan ini diwujudkan melalui apa? Melalui karya substitusi Kristus.
Apa artinya substitusi? Katakan sama-sama substitusi. Substitusi. Ini adalah doktrin sentral dari kekristenan. Substitusi. Yesus menggantikan saudara. Yesus menukar dirinya dengan saudara. Sehingga pesan anugerah, pesan penebusan, dan pesan kerajaannya gak cuman hanya jadi teori, tapi itu terjadi atas hidup saudara. Sebagai penutup saya akan membacakan satu perikop ayat di Yesaya 53. Biasanya ayat ini dibacakan pada waktu Paskah. Tapi di masa Natal ini, kalau saudara lihat, pesan Natal yang menentang keangkuhan dan kecongkakan itu. Di bagian awalnya, ini loh yang Yesus lakukan. Dan bagian keduanya, untuk apa? Kita lihat Yesaya 53 ayat 2b sampai 3. Kita baca pelan-pelan, saudara menyimak. Kalau saudara dari tadi main WA atau cek Instagram, saya ampuni gak apa-apa. Tutup, dengerin ini. Yesaya 53 ayat 2b sampai 3. Ini yang Yesus lakukan untuk mengejawantahkan pesan-pesan itu. Dia yang paling indah jadi ini. Ia tidak tampan. Dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Kalau dia nyalek hari ini, saudara gak mungkin coblos dia. Kalau dia lewat hari ini, saudara gak akan indahkan dia karena dia gak tall, dark, and handsome. He's regular. Seorang yang penuh kesengsaraan. Yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Inilah raja segala raja. Untuk apa dia melakukan ini? Dia mensubstitusi kita. Karena apa yang dia lakukan? Untuk apa dia lakukan itu? Tetapi this is why. Ini kenapa? Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sembuh dari apa? Bukan sembuh dari kanker. Itu bisa. Bukan sembuh dari penyakit jasmani. Tetapi sembuh dari penyakit dosa. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita ngambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ayat ini bicara tentang substitusi. Kristus ditolak karena pelanggaran kita. Kristus ditolak untuk menggantikan saudara dan saya. Kristus ditolak supaya kita diterima oleh Allah. Itu artinya ketertolakan Kristus justru membawa pada penerimaan bagi kita. Tuhan menerima kita karena Yesus Kristus ditolak. Pesan kasih karunia-Nya, pesan penebusannya, pesan kerajaannya diejawantahkan di dalam penolakannya. Simeon berkata dia akan menjadi seorang yang ditolak. Bahasa aslinya seorang yang ditentang. Perhatikan saudara. Karena Yesus ditentang, maka saudara dan saya bisa dibela Tuhan. Karena Yesus ditolak, maka saudara dan saya diterima. Artinya kebalikannya juga benar. Yesus tahu bahwa penerimaan dirinya berarti kita yang ditolak. Jadi waktu dia mengambil keputusan, dia yang tidak menganggap kesetaranya dengan Allah, melainkan mengosongkan dirinya, dia tahu. Waktu dia mengosongkan kemuliaannya, dia harus lahir di dalam kehinaan. Dia harus menghidupi hidup yang ditolak terus menerus. Bahkan waktu dia lahir, tidak punya tempat. Orang yang dianggap hebat raja di dunia punya tempat, rumah, istana. Namun orang yang terhebat,
yang pernah lahir di dunia, raja segala raja, justru tidak punya tempat dan lahirnya di kandang binatang. Untuk apa? Supaya saudara dan saya nggak punya rumah di surga. Dia yang punya surga, nggak punya tempat di dunia. Supaya saudara dan saya yang ada di dunia ini dapat memiliki rumah di surga. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu yang Yesus lakukan. Dan dunia tidak mengerti itu. Dunia hanya memandang apa yang di luar. Tapi hari ini, biarlah Anda dapat pesan ini. Pesan Natal merupakan kebalikan mutlak dari sikap keangkuhan dan kecongkakan dunia. Semangat Natal, pesan Natal adalah suatu kerendahan hati. Pesan Natal ada kesadaran bahwa kita butuh Tuhan. Tuhan seperti apa? Tuhan bukan yang berpihak pada orang-orang hebat, kaya, dan kuat. Tetapi justru berpihak pada orang-orang yang sadar dia lemah, dia berdosa, dia membutuhkan Tuhan. Tempat-tempat yang gelap, justru Tuhan ada di sana. Tempat-tempat di mana orang ditolak, seperti gembala. Itulah yang menjadi kebaikan Tuhan buat saudara. Di situ justru Tuhan ingin menampakkan dirinya. Timothy Keller berkata begini, Tuhan mendatangkan penerimaan melalui penolakan. Bisa jadi Tuhan memakai penolakan dan pergumulan yang kita alami dalam kehidupan untuk mengarahkan hati kita kepada Kristus, supaya kita melihat bahwa kita diterima olehnya hanya melalui Kristus. Begitulah cara Tuhan bekerja. Itulah paradoks Injil. Itulah indahnya cara Injil bekerja. Saudara ditolak, saudara mengalami masalah-masalah pergumulan hari-hari ini, saudara merasa hidupmu tidak ideal, justru itulah anugerahnya. Arahkan hatimu kepada Kristus. Bertobatlah. Jangan sangkali itu. Jangan jadi raja buat dirimu sendiri. Karena di situ ada anugerah. Di situ ada penebusannya. Dan di situ engkau mengizinkan Tuhan yang jadi raja berdaulat atas hidupmu. Amin. Mari sama-sama bangkit berdiri, saudara. Sebelum kita menaikkan lagu yang akan mengantar kita masuk dalam perjamuan kudus, kita membaca implikasi Injilnya. Orang berinjil sadar justru melalui kelemahan Tuhan menyatakan kuasa anugerahnya yang sempurna. Setuju saudara? Amin. Orang berinjil sadar bahwa kebebasan dan damai sejahtera sejati ditemukan waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, Raja yang berdaulat. Orang berinjil sadar Allah menghargai yang rendah hati dan sederhana, bukan kekuatan dan keberhasilan duniawi. Orang berinjil percaya bahwa kemenangan sejati datang melalui salib Kristus, tempat di mana dosa dan maut dikalahkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Bangsa, kerajaan runtuh, Tuhanlah atas segalanya. Ku takkan goyah atas kebenaran. Dia Allahku, Bapa yang kekal. Dia yang awal dan yang akhir. Dia yang awal dan yang akhir, berkuasa setiap zaman. Sebab tatanya akan tetap berdiri. Segala kuasa, kemuliaan, ku percaya namanya. Sebab Allahku, Bapa yang kekal. Meski malam kelam melampauiku, Dia
Meski ku tak tahu, meski ku tak tahu, kan hari esok ku kan menanti Sang Juru Selamat. Yes, suatu hari kelak ku bersama Dia di hadapan Bapa yang kekal. Dia yang awal dan yang akhir, berkuasa setiap zaman. Sebab tatanya akan tetap berdiri. Segala kuasa dan kemuliaan, segala kuasa kemuliaan, percaya namanya. Sebab Allahku Bapa yang kekal. Sebab Allahku Bapa yang kekal. Mari sama-sama kita ambil perjamuan kudus yang sudah disiapkan buat saudara. Sebagai respon kita terhadap firman Tuhan, kita mengambil perjamuan kudus ini. Dan kita akan sama-sama mengangkat roti di atas kepala kita sebagai respon kita kepada Tuhan. Sakramen perjamuan kudus adalah sakramen yang diperintahkan Yesus bagi kita yang sudah percaya kepadanya, lahir baru dan dibaptis, menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bagi saudara yang sudah melakukan itu semua, Anda dipersilahkan untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Mari sama-sama kita angkat roti ini di hadapan Tuhan. Saudara tahu Yesus tubuhnya diserahkan untuk mensubstitusi saudara. Supaya pesan anugerahnya dapat terwujudkan dalam hidupmu. Supaya engkau ditebus. Dan supaya dia menjadi raja atas hidupmu. Bukan dengan kecongkakan. Bukan dengan kemewahan. Bahkan dengan kerendahan, kehinaan, kerendahan hati. Itu yang dia lakukan. Di mana mahkotanya duri, singgasananya salib, yang dicurahkan darahnya sendiri. Itu yang Yesus lakukan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan ini di atas kepala kita. Demikianlah juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari sama-sama minum di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara menerima kasih karunia Tuhan. Saudara menerima penebusannya. Dan saudara menerima kerajaannya yang berdaulat. Sehingga segala puji, hormat, syukur hanya bagi Tuhan saja. Mari sama-sama kita naikkan lagu doksologi. God in whom all blessings flow. Praise Him all creatures Him below. Praise Him above ye heavenly hosts. Praise Father, Son and Holy Ghost. Puji Allah, puji Allah, sumber rahmat. Puji Dia semua
ciptaannya. Puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara, dan menopang kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, biarlah hari ini engkau sadar akan anugerahnya yang tak terhingga, penebusannya yang sangat berharga, dan kerajaannya yang berdaulat atas hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus memberkati saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Happy Sunday. God bless.